Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu tentang ciri dia yang bakalan ngajakin kamu serius. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Nah, seperti biasanya ya, di sini untuk kartu card opening atau kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang ciri dia yang bakalan ngajakin kamu serius. Oke. Nah, langsung saja, tidak perlu panjang lebar. Sekarang kita coba shuffle kartunya dan kita coba ambil kartu yang memang energinya sesuai sama kita semuanya, oke? Oke. Kita coba. Kita cari kartu yang energinya memang sesuai ya sama kalian. Oke, kartunya sudah terbuka satu. Kita ambil yang atas. Kartunya dua. One, two. Oke, kartu yang ketiga. Sebentar, akan Clarissa buat capture dulu. Ini agak kesini deh. Oke, sudah. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman semuanya pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading ya, jadi teman-teman bisa bebas memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 2, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 3 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi tidak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile, oke?
Dan untuk teman-teman semuanya ya, yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, tenang saja, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah mendapatkan pilihan file, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga, untuk kartu yang kedua, kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke, sekarang kita coba ambil kartu tarot versi pendampingnya. Ciri detail orang yang bakalan ngajakin kamu serius. Oke. Coba kita lihat kira-kira memberikan hasil yang seperti apa. Aku juga gak sabar nih pengen ngelihatin untuk kartu yang nomor 1 karena good sih, positif. Kartunya kartu energi yang bagus, penuh dengan ya intinya itu energinya cerah gitu. Kita coba lihat ya. Untuk di sini 1, 2, 2. Kalian semuanya pasti pada deg-deg sir nih. Masihnya itu deg-deg apa gitu ya, deg-deg masih itu hasilnya bakalan kayak gimana ya gitu. Itu sih biasa, tapi buat santai aja gitu, karena kita anggap saja semua hasil readingan kita ini kita ambil saja sisi yang positifnya gitu. Jadi untuk yang negatifnya mending dibuang jauh-jauh deh gitu. Karena apa? Ya kita gunakan untuk kewaspadaan, biar kalian semuanya mungkin bisa lebih hati-hati dalam mengambil sikap atau tindakan. Jadi seperti itu. 1, 2, 3, 4. Yes. Ada kartu The Devil, ada kartu Pack of Wands. Ya, saya paham hal itu. Oke. Yes. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya, yaitu tentang ciri dia yang bakalan ngajakin kamu serius. Seperti apa sih ciri-ciri orangnya gitu ya, seseorang yang nantinya itu bakalan ngajakin kamu serius gitu. Ciri-cirinya adalah orang ini tuh kayak terlihat ya bahwa ya dia tuh bukan tipe orang yang kayak terlalu ngoyo, terlalu berambisi, terlalu intinya itu cinta dia menggebu-gebu, tidak maksudnya itu tidak terlalu intinya itu nguluk-nguluk lah gitu. Karena yang kamu lihat tuh walaupun orangnya terlihat slowly, orangnya terlihat santai, tapi siapa sangka bahwa sebenarnya di dalam hati dia gitu ya, di dalam lubuk hati dia yang paling dalam, orang ini tuh orang yang sebenarnya itu bakal ngajakin kamu serius gitu. Ya mungkin di awal kamu nggak bakalan merasakan hal tersebut gitu. Mungkin kamu bakal ngerasa bahwa cinta dia kok biasa-biasa banget sih. Kok nggak ada yang spesial sama sekali dari diri dia. Bahkan dia lebih cenderung bersikap santai dalam menghadapi situasi atau tindakan gitu ya. Nah kamu jangan berpikir atau berburuk sangka terlebih dahulu. Justru biasanya
tipe orang yang kayak gini nih biasanya orang itu memiliki kedalaman hati itu yang paling dalam dan yang nggak pernah kamu duga-duga gitu. Biasanya orang yang terlihat santai, orang yang apa gitu, itu biasanya tuh menunjukkan bahwa dia itu serius, tapi seseorang tersebut masih menghargai proses daripada seseorang yang mungkin kayak terlalu berambisi, menggebu-gebu, ingin segera menikahi kamu dan mendapatkan kamu. Justru biasanya hasilnya malah zonk. Karena apa gitu? Ya, dilihat dari proses saja orangnya nggak sabaran gitu. Gimana nanti jikalau gitu, namanya setiap hubungan kan juga ada problem gitu. Jikalau ada problem berat gitu, apakah dia bisa bersabar menghadapi? Lawong menghargai proses saja nggak bisa gitu. Cuman yang saya lihat nih, orang itu memang sih terlihat bukan tipe orang yang kayak terlalu ngebut gitu. Maksudnya tuh ngebut dalam artian oke lah gitu, kita target bulan ini di tanggal ini kita harus merit gitu. Oke lah gitu, di tanggal ini kita harus serius gitu. No, dia tuh kayak bener-bener santai terlebih dahulu, menikmati suatu tahapan dan proses. Biar ya mungkin biar lebih matang kali ya antara kedekatan kamu dengan dia, biar sama-sama saling tahu tentang seluk-beluk masing-masing gitu. Karena cuma hanya sekedar memahami saja kurang cukup tanpa mengetahui kedalaman dan sisi hati yang sesungguhnya. Tapi orang ini menurut saya orang yang positif ya. Yang saya lihat itu kayak orang itu menginginkan gitu loh, bener-bener harus tahu dan memahami tentang seluk-beluk diri kamu, tentang karakter kamu, harapan dan tujuan. Intinya itu kamu bisa nggak sih diajak serius gitu. Jadi kayak bener-bener orang ini tuh tipe orang yang memilih, tapi bukan berarti memilih dari physically, dari jabatan, dari finansial, bukan, tetapi lebih memilih menyesuaikan keselarasan hati antara dia dengan diri kamu gitu. Kalau misalnya dia juga sangat mengkoreksi ya tentang diri gitu. Maksudnya itu apa sih yang sebenarnya itu yang nggak dia suka dari diri saya ini gitu. Dan apa yang sebenarnya nggak kamu suka gitu loh. Maksudnya itu dari diri dia. Jadi kayak orang ini tuh lebih slow, bukan berarti dia nggak bisa serius, tapi slow dalam artian nih orang itu bener-bener pengen menghargai sebuah proses keselarasan yang terjadi gitu ya, sampai bener-bener suatu keindahan tersebut menjemput kalian berdua. Selain itu, orang ini juga tipe orang yang bener-bener kayak gini loh. Orang ini tuh tipe orang yang bisa menjinakkan suatu masalah gitu. Maksudnya menjinakkan suatu masalah itu apa sih kak gitu. Ya terkadang kan ada, setiap hubungan itu ketika dihadapkan sama suatu problem, otomatis ada tipe seseorang itu yang kayak saling menyalahkan satu sama lain, bahkan saling melemparkan gitu ya, saling melemparkan kekesalan. Alhasil ya sudah terjadi suatu pertikaian, keributan, saling membesarkan ego satu sama lain, bahkan tidak mau saling mengalah satu sama lain. Tetapi orang ini orang yang berbeda. Dia adalah tipe seseorang yang sangat mau gitu. Masih itu ada upaya dari dia cara menjinakkan suatu masalah biar tidak menjadi meluber atau tambah besar. Dengan cara apa gitu. Ya ini orang itu kayak bener-bener ngelihat gitu loh. Ngelihat tentang akar permasalahannya itu apa. Dan dia mencoba menjadi pendamai gitu. Ya dia paham bahwa karakter kamu itu mungkin pemarah gitu. Cuman kayak orang ini tuh tahu bagaimana sikap dan tindakan dia untuk, maksudnya itu biar nggak kamu itu emosinya nggak tambah gede. Itu kayak tahu gitu loh cara mendapatkan diri kamu gitu. Jadi kayak tidak dibarengi dengan emosi, karena kamu itu tipe orang yang apabila kamu dibarengi dengan emosi gitu, wah maka itu bisa jadi masalah tersebut tambah runyam dan tambah gede. Tapi orang ini tuh orang yang berbeda gitu. Jadi kayak bener-bener tahulah gitu cara bagaimana menyikapi kamu di kala kamu emosi. Dan orang ini juga tahu bagaimana cara menyikapi suatu masalah ketika ada problem besar di dalam hubungan kalian. Jadi bukan tipe orang intinya itu lepas dari tanggung jawab gitu. Terus juga di sini Clarice juga dapat melihat ya bahwa orang ini tuh juga dilihat dari
cara dia mungkin kenal dengan kamu aja, kamu sudah dapat merasakan bahwa orang ini tuh bisalah diajak untuk prospek ke depannya menjalin hubungan yang lebih serius gitu. Karena apa? Ya orang ini tuh tidak ingin, maksudnya itu menganggap bahwa jadian kalian atau hubungan kalian gitu itu dianggap sebagai sebuah permainan, atau ini itu dianggap sebagai yang kayak masa-masa pacaran anak-anak ABG, anak-anak muda. No, dia nggak suka seperti itu, karena orang ini tipe orang yang berpikir dewasa. Jadi ya anggaplah gitu, maksudnya tuh kedekatan antara aku dengan kamu ini sebagai hubungan yang dewasa, yang nantinya benar-benar bisa menuntun kalian bersama itu menuju jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya gitu. Terus juga di sini orang ini juga intinya itu orang yang mungkin tipe orang yang gampang eh bercanda gitu loh. Jadi kayak intinya itu nih orang itu nggak bisa lah kalau misalnya itu diajak yang terlalu monoton ke serius-serius banget gitu. Tapi sebenarnya kedalaman hati dia kan bisa diajak serius. Jadi seperti itu. Terus juga Clarissa dapat melihat ya, orang ini tuh karakternya tipe orang yang suka memperjuangkan gitu. Memperjuangkan apa? Ya memperjuangkan cinta. Memperjuangkan cinta untuk mendapatkan kenyamanan dulu gitu. Intinya kayak orang ini tuh di awal itu lebih banyak berjuang untuk kamu gitu loh. Dan akhirnya yang kayak sampai kamu bener-bener bisa berada di titik nyaman gitu ya. Maksudnya itu berhasil dibuat nyaman sama dia gitu. Dan alhasil gitu, setelah kamu benar-benar merasa nyaman, datanglah kartu ini gitu, yang artinya tuh kayak semakin dia ngebikin kamu nyaman, semakin berharap besar pula kamu, semakin juga kamu itu takut kehilangan dia. Karena sebenarnya di sini yang saya lihat, kamu itu tipe orang yang karakter tuh sebenarnya itu bukan tipe orang pemilih gitu, tapi yang kayak siapapun nanti gitu ya, yang bisa ngebikin kamu nyaman, yang bisa sayang kamu apa adanya, yang bisa setia gitu. Otomatis di dalam diri kamu itu entah kayak ada seolah-olah itu ada pikiran tuh yang kayak takut kehilangan dia, karena kamu merasa bahwa cinta dia begitu besar sehingga bisa membuat kamu nyaman gitu. Yang artinya tuh kayak kamu sudah enggan berpindah hati karena sebenarnya dia saja sudah cukup bagi diri kamu gitu. Jadi kayak ini tuh seperti itu. Terus juga di sini juga ada devil. Yang pertama itu orangnya juga tipenya nih, sepertinya nih orang itu tipe orang yang pencemburuan ya. Dalam artian tuh cemburu, cuman yang dalam artian tuh batas wajar sih. Bahkan ya mungkin ada juga yang mungkin cemburunya over, tapi di sini Clarissa lebih ngelihat yang cemburu secara wajar gitu, secara normal. Dalam artian tuh kayak mungkin ya apabila kamu sedang komunikasi sama siapa gitu, ini pasti orang itu yang kayak sok-sok kepo-kepoin kamu deh gitu. Ini kamu kemarin intinya itu kayak di telepon tuh nggak bisa, kamu teleponan sama siapa sih gitu. Kamu kemarin online gitu, tapi kok ini itu online sama siapa gitu loh. Ke intinya itu mm, tidak membalas ininya tuh tidak membalas WA aku tapi kamu online gitu. Otomatis kayak nih orang itu kayak kelihat banget gitu gelagat cemburunya, walaupun sebenarnya dia itu tidak terlihat, sisi kecemburuannya di mata kamu itu tidak terlihat, tapi semestinya di sini kamu itu dapat merasakan kok gitu. Masih itu rasa cemburu dia itu yang seperti apa gitu. Terus juga di sini nih orang itu juga tipe orang yang benar-benar bisa menerima apa adanya kamu gitu. Menerima apa adanya kamu itu tanpa melihat masa lalu kamu gitu. Maupun masa lalu kamu di belakang kemarin tuh kamu itu orangnya yang gini, yang gitu, yang apa gitu. No, dia sama sekali tidak pernah melihat hal itu. Dia hanya melihat tentang bisa nggak gitu kamu itu tulus sama aku, bisa nggak kamu itu sayang sama aku, bisa nggak kamu diajak serius. Itu saja sebenarnya. Dan di sini Clarissa juga dapat melihat ya bahwa ini orang itu benar-benar yang kayak memiliki satu tujuan yang sama terhadap diri kamu. Ya mungkin sih kamu sudah lelah gitu ya, maksudnya itu terlalu bermain-main sama yang namanya urusan cinta. Dan ini sepertinya sudah tiba waktunya buat kamu itu untuk benar-benar serius gitu loh. Untuk benar-benar intinya itu
bisa serius. Dan orang ini itu kayak memiliki satu harapan dan satu tujuan terhadap diri kamu, dimana memang orang ini tuh mencari sebuah hubungan tuh yang bisa diajak serius. Intinya tuh kayak sama antara kamu dan dia. Bahkan di sini orang ini ya, di sini juga ada kartu Pack of Wands. Orang ini tuh apabila sudah mendapatkan sosok seseorang atau dambaan hati di dalam hati dia, orang ini tuh bakalan fokus. Bakalan fokus seperti apa gitu? Ya fokus untuk menjemput satu tujuan, yaitu bisa hidup bebarengan bersama kamu, bisa melewati masa susah maupun senang gitu. Bisa, intinya itu bisa merajut asa bersama kamu. Jadi seperti itu. Terus coba Clarissa lihat. Ini sih bagus sih kartu yang nomor 1 itu. Ya walaupun dia terlihat mungkin gak terlihat slowly banget ya, kamu tuh kayak ngerasanya nih masa mungkin nih orang itu bisa bakalan ngajak kamu ke jenjang serius gitu. Oke, coba di sini ada kartu Six of Pentacle. Yang kedua, di sini ada kartu Five of Swords. Yang ketiga, Three of Wands. Three of Wands nih. Ada kartu The Chariot. Di sini ada kartu Pack of Swords. 1, 2, 3, 4, 5. The High Priestess. Ada kartu The Well of the Year. Kemudian ada kartu The Sun. Ada kartu juga di sini Knight of Swords. Oke. Dilihat dari energi kartunya di sini, memang ya kayak nih orang itu Pack of Swords di sini tuh kayak orang ini tuh tidak terlalu deh gitu. Dianggap itu cuma sebagai, maksudnya itu kata-kata manis doang dia itu gitu. Maksudnya itu hanya dia tuh intinya tuh tipe orang, bukan tipe orang yang pinter merangkai kata-kata atau dianggap hanya membuat sebuah janji-janji saja gitu. Jadi kayak perjuangan nih orang itu sebenarnya dia tunjukkan dengan cara perjuangan yang secara nyata. Karena basically gitu, orang ini tuh tidak suka dinilai berdasarkan perkataan. Dia itu tipe orang yang bener-bener harus dinilai itu berdasarkan tindakan yang nyata gitu. Jadi kan ada biasanya tuh orang yang kayak terlalu merangkai kata-kata indah, kata-kata manis dengan harapan biar kamu itu terbuai, terbujuk rayu. Tapi kalau ini orang itu bukan tipe orang yang seperti itu gitu. Jadi kayak nih orang itu berharap kamu itu bisa menilai dari tindakan dan cara dia memperlakukan kamu dan mencintai kamu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat sih bahwa ini orang kan ada kartu Six of Pentacle gitu. Six of Pentacle di sini tuh kayak berarti nih orang itu memang gitu di dalam otak atau di dalam pikiran dia itu sudah berfantasi tentang
angan-angan gitu. Maksudnya itu kehidupan dia setelah menikah dengan kamu itu seperti apa gitu. Padahal jika dilihat gitu ya, kayaknya pernikahan tersebut itu masih jauh. Cuman orang ini tuh kayak sudah berfantasi, intinya itu berpikir halu mungkin ya, kayak berfantasi tentang keindahan kehidupan setelah menikah dengan kamu gitu. Misalnya kayak gini, misalnya kita nanti setelah menikah punya anak berapa gitu. Misalnya kita nanti menikah harus ada langkah apa gitu. Kayak orang ini kayak selalu berfantasi tentang keindahan sebenarnya di sini, tentang keindahan setelah menikah dengan kamu gitu. Lawang masa pacaran aja dia sudah menganggap kayak bagikan suami dan istri gitu. Apalagi nanti setelah benar-benar menikah. Karena memang yang saya lihat itu mungkin sudah waktu dia ya kayak sudah mulai berserius gitu loh. Dan di sini ada kartu The Chariot gitu. The Chariot tuh tersebut tuh yang kayak gini loh. Orang ini tuh nggak masalah gitu. Walaupun nanti proses yang bakalan terjadi buat kamu menjemput kebahagiaan tersebut atau menjemput jenjang pernikahan tersebut itu bener-bener masih panjang. Tapi orang ini tuh masih berharap gitu. Dalam artian tuh ya walaupun prosesnya sangat panjang tidak masalah asalkan dia menjadi cinta sejati kamu gitu, itu no problem. Jadi kayak walaupun prosesnya nanti begitu lama nggak apa-apa gitu. Dia bakalan bersabar menikmati proses itu sampai benar-benar kebahagiaan menjemput kalian berdua. Terus juga di sini ada kartu The Sun. Orang inilah yang intinya itu kayak eh datang membawa harapan terhadap diri kamu gitu. Ya memang sih gitu, harapan kamu akan cinta itu sepertinya sudah hilang. Cuman sepertinya orang ini datang, tiba-tiba datang dengan membawa sejuta harapan. Biar kamu itu bisa, intinya itu bisa bernafas lega gitu loh. Bahwa ya sepertinya sudah tidak ada yang kamu cari gitu. Karena sebenarnya apa yang kamu cari sudah ada di depan mata gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ada kartu The High Priestess gitu. The High Priestess itu artinya ya orang ini sih mencoba gitu ya, selalu bersikap adil terhadap ya terhadap siapapun gitu. Misalnya itu terhadap waktu dia untuk bekerja, terhadap waktu dia untuk keluarga dia, terhadap waktu dia untuk waktu buat kamu, itu kayak dia itu bisa mensamaratakan gitu. Memang sih gitu. Kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu butuh prioritas perhatian yang utama dari pasangan kamu. Cuman ya kamu juga harus ngerti gitu. Posisi dia saat ini tuh sedang apa gitu. Dia sedang bekerja kah gitu. Dia sedang sibuk kah, dia sedang istirahat kah gitu. Cuman yang harus kamu tekankan gitu, kamu harus mengerti akan hal itu. Karena jujur gitu, sebenarnya ya orang ini tuh ingin sih memberikan waktu terbanyak dia untuk diri kamu, tapi apa daya dia gitu. Untuk saat ini dia kan bekerja untuk orang lain gitu. Jadi otomatis waktunya itu benar-benar harus dibagi atau di manage sedemikian rupa biar intinya tuh sama adil sama rata semua kebahagiaan gitu. Dan di sini sih yang saya lihat itu kamu sepertinya cemburu sama dia gitu ya. Cemburu sama dia itu dalam artian kayak cemburu sama masa lalu atau mungkin orang yang pernah dekat sama dia deh gitu. Jadi kayak otomatis kamu terkadang itu muncul gitu. Mungkin nggak sih nih orang itu masih komunikasi sama sama mantan gitu ya, sama mantan dia. Mungkin nggak sih nih orang itu masih saat ini tuh masih PDKT-an sama dia dulu, masih PDKT-an gitu sama PDKT-nya dulu gitu. Otomatis terkadang di dalam pikiran kami itu kayak muncul benak-benak seperti itu. Cuman yang saya lihat orang ini tuh ketika dia sudah mendapatkan tambatan hati yang sesuai dengan kata hati dia, orang ini tidak akan bertindak yang aneh-aneh. Karena sebenarnya fokus tujuan utama dia ya untuk menjemput kebahagiaan atau keseriusan bersama kamu gitu. Terus di sini juga ada kartu The Well of the Year gitu. The Well of the Year. Orang ini tuh kayak ingin ya sebenarnya itu semakin lama hubungan kamu bersama dia itu semakin bagus, semakin indah, semakin enak untuk diceritakan gitu. Jadi ya inti dari harapan dia sebenarnya, harapan dia terhadap diri kamu, orang ini tuh menginginkan ya biar nantinya apabila kayak di dalam hubungan kalian dilanda sebuah problem gitu,
Kamu mampu, ini itu mampu bersabar, mampu menghadapi tanpa mendahulukan emosi. Itu sebenarnya yang ingin dia sampaikan terhadap kamu, harapan terbesar dia. Cuman ya dia itu tidak maulah terlalu mendesak kamu untuk jadi seperti ini, jadi seperti itu. Jadi kayak sebenarnya harapan dia biar gitu ya. Maksudnya itu pintu hati kamu itu terketuk dengan sendirinya tanpa dia harus ngomong gitu loh. Karena dia sebenarnya juga paham juga karakter kamu gitu. Karakter kamu itu nggak bisa lah kalau misalnya untuk terlalu dipaksa gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ada kartu Knight of Swords gitu. Kalau masalah perjuangan, orang ini tidak perlu diragukan lagi karena sebenarnya titik tungkuan dia untuk maksudnya itu dapat penilaian dari pasangannya itu berdasarkan perjuangan bukan kata-kata manis. Terus di sini juga ada kartu Five of Swords gitu ya. Five of Swords itu apa sih? Ya mungkin ya untuk saat ini aja belum menikah gitu. Intinya kamu masih proses pendekatan atau mungkin proses pacaran sama dia. Halangannya itu sudah cukup banyak. Cuman jika dipikir gitu, kamu bertahan sampai saat ini, termasuk kalian berdua itu orang yang kuat loh gitu. Karena nggak semua orang bisa mempertahankan hubungan itu selama ini. Jadi bisa diartikan kamu dengan dia itu memang kayak kalau misalnya untuk ke jenjang yang lebih serius itu sepertinya bisa. Karena apa gitu? Ya cinta kalian memang dibangun berdasarkan pengorbanan dan perjuangan gitu. Jadi tidak mustahil apabila kalian next ke depannya gitu. Kalian bisa dipersatukan dalam ikatan tali pernikahan gitu. Dan coba kita lihat. Oke. Ini untuk ya kita lihat apa ini ya? Kita lihat gambaran yang di sini ada kartu Clairsentience. Clairsentience, ada kartu Prosperity. Prosperity. Oke. Di sini ada kartu Clairsentience gitu. Clairsentience tuh kayaknya cinta dia cinta dia di awal masih itu cinta dia di awal sampai sekarang itu ini tuh stabil gitu. Karena apa ya, orang ini tuh bukan tipe orang yang terlalu menggebu-gebu di awal, terlalu besar cintanya di awal. Tapi kayaknya bener-bener cinta dia tuh cinta yang stabil. Jadi otomatis tuh kayak dari awal sampai akhir gitu. Orang ini tuh tidak ada perubahan dalam segi cinta. Dalam segi pengorbanan pun tidak ada yang berubah. Karena di sini yang saya lihat cinta dia untuk kamu ini tidak kunjung padam gitu. Terus di sini juga Clarissa dapat melihat ada kartu Prosperity. Dan orang ini tuh walaupun kayak kamu dengan dia belum merit gitu, tapi orang ini tuh mampu bertanggung jawab secara penuh terhadap diri kamu. Contohnya saja apa gitu ya, orang ini tuh kayak bener-bener sudah latihan bertanggung jawab ketika kamu pacaran sama dia gitu. Nantinya apabila kamu bener-bener sudah menikah gitu, jadi orang ini tuh tidak bakalan kaget. Karena ya sebelumnya gitu dia sudah melatih arti tanggung jawab yang sesungguhnya terhadap pasangan itu seperti apa. Terus juga di sini ada kartu Prosperity. Kartu Prosperity itu yang artinya ya dia sebenarnya paham mana yang harus dia prioritaskan. Ya otomatis yang namanya kamu juga ingin dong itu. Siapa sih yang tidak ingin diprioritaskan terhadap pasangannya? Namun ya apabila intinya tuh kayak bener-bener orang ini harus fokus sama pekerjaan terlebih dahulu gitu. Dan inilah peran penting di mana pengertian dari kamu ini harus kamu lakukan gitu loh. Untuk apa gitu sebenarnya? Ya, kamu kan menginginkan sebuah kemenangan di dalam hubungan. Menginginkan sebuah ini tuh kemenangan yang benar-benar nyata. Kemenangan yang nyata itu kemenangan yang seperti apa sih gitu? Ya, kalau misalnya kamu berhasil ngebawa hubungan ini sampai ke pelaminan, itu namanya kemenangan yang sesungguhnya.
Terus juga di sini ada kartu Clear Chokness. Memang halangan terbesar kamu adalah jarak, ruang dan waktu sama dia. Cuman di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa sejauh apapun kamu bersama dia, karena ini itu kayak ikatan batin antara kamu dengan dia, ini kayak saling terkoneksi walaupun kalian tuh kayak berjauh-jauhan. Cuman di sini Clarissa dapat melihat kok bahwa ya nantinya apa ya, kayak otomatis orang ini tuh peka gitu loh. Masnya tuh kamu berbuat aneh-aneh nggak di sana gitu, kamu bohongin dia nggak gitu, orang ini tuh kayak cukup peka gitu. Dan walaupun hubungan kalian juga jarak gitu, terbatas ruang, jarak dan waktu, tapi orang ini tuh sebenarnya ingin berharap biar kamu itu lebih apa ya, intinya tuh kayak lebih lebih tahu lah gitu loh. Maksudnya itu lebih, cintanya itu biar semakin kuat gitu loh, bukan malah semakin jauh semakin renggang, jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu You Are Safe, ada kartu Angel Therapy. You Are Safe di sini adalah tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil. Apapun yang kamu perjuangkan, pastinya Tuhan nanti akan sudah mempersiapkan kado terindah untuk umatnya yang benar-benar mau berjuang dan berusaha. Terus juga di sini Angel Therapy, sebenarnya cinta itu tidak perlu difikirkan, tapi cinta itu dinikmati. Kalau misalnya cinta kamu pikirkan gitu, maka di kemudian hari itu bakalan timbul pikiran yang aneh-aneh gitu. Tapi apabila kita bisa menikmati cinta gitu ya, ya saya percaya gitu ya, bahwa hubungan kamu tersebut bisa bakalan kamu bawa sampai bener-bener harapan kamu, keinginan kamu dan cita-cita kamu bersama dia itu terpenuhi. Jadi intinya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Kartu yang nomor 2. Oke. Oke, kita lanjut. Tower. Kita coba kita cari kartu yang memang sesuai sama kalian. Di sini ada kartu The Hermit. The Emperor. 1, 2, 3, 4. Okay. Ada Two of Cup, ada Egg of Sword, ada kartu Ten ya, Ten of Cup. Kayaknya perlu digeser ke bawah deh. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi di sini, yaitu
ciri dia yang bakalan ngajakin kamu serius. Seperti apa sih si cirinya? Yang jelas di sini sesuai dengan energinya, orangnya itu tipe orang penyabar. Penyabar, rendah hati dan apa adanya. Disinilah orang ini tuh sifatnya seperti itu. Karena apa ya? Sepertinya orang ini tuh karakternya itu cocok dengan kamu karena sepertinya di sini tuh ada sisi kerasnya dikit dari kamu gitu ya. Sisi gampang emosionalnya dari kamu, sisi kamu itu gampang baper, gampang marah tapi gampang baper itu gitu. Jadi kayak semuanya itu ada di dalam diri kamu dan orang ini tuh kayak bener-bener orang yang pas yang nantinya itu seorang ini tuh orang yang nantinya tuh bakalan ngertiin kamu, orang yang bakalan bisa ngebuat kamu nyaman dan orang ini orang yang bakalan bisa apa ya? Intinya itu kayak mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan kamu. Karena di sini yang saya lihat ya, orang ini tuh kayak nantinya itu hadir di dalam kehidupan kamu ini, hadir bukan menjadi halilintar di dalam hidup kamu karena kamu kan halilintar gitu. Yang intinya tuh emosi kamu itu gampang meledak-ledak gitu. Tapi orang ini tuh datang sebagai intinya tuh kayak penangkalnya gitu. Jadi kayak sebesar apapun halilintarnya gitu, orang ini bakalan diem gitu. Baru kalau misalnya mendungnya sudah selesai, halilintarnya sudah selesai, barulah orang ini tuh akan masuk ke dalam relung hati kamu, bakalan ngomong gitu loh. Seharusnya kamu jangan seperti ini, kamu harus seperti itu gitu. Daripada nanti ketika emosi kamu meledak-ledak seperti petir ini, terus juga dia dibarengi dengan emosi yang besar gitu. Takutnya ini malah jadi hancur gitu. Jadi makanya kayak nantinya orang ini tuh orang yang bakalan bisa ngertiin kamu banget gitu. Dan intinya tuh kayak pas lah sama kamu. Terus juga di sini orang ini tuh kayak gini loh. Tidak pernah sedikit pun menganggap kamu itu, walaupun kamu itu orangnya mungkin high emotional gitu, walaupun kamu itu tipe orangnya itu yang emosi kamu itu gampang meledak-ledak gitu ya, bahkan yang kayak terkadang itu langsung nyamber gitu aja gitu. Tapi kayak orang ini tuh kayak berusaha gitu, masih itu ya masih berharap lah gitu ya, biar kayak seiring berjalannya waktu gitu kamu juga nantinya itu akan ada kok effort gitu ya buat kamu itu untuk berubah gitu. Terus juga Clarissa dapat melihat sih bahwa orang ini juga menganggap ya, maksudnya itu kedekatan antara kamu dengan dia ini suatu keindahan. Dan orang inilah yang nantinya itu bakalan ngajakin kamu serius. Selain orang ini orangnya penyabar, orang ini juga tipe orang yang lembut gitu. Yang artinya itu kamu kan memang tipe orang yang gak bisa dikasar gitu. Jadi intinya itu kayak kamu itu bener-bener pas gitu. Ketika kamu itu bener-bener apa ya, intinya itu ya bisa bersanding dengan dia nantinya. Terus juga di sini sih juga terlihat ya, orangnya juga tipe orang yang penuh dengan komitmen, yang artinya itu apa sih gitu. Ya, kamu salah sama dia apabila kayak kamu hanya ingin main-main sama dia gitu. Cuman yang saya lihat, orang ini tuh tipe orang yang gak bisa diajak untuk bermain-main, apalagi dalam urusan masalah cinta. Karena tipe orang ini tuh tipe orang yang bener-bener bisa kepingin ya membangun sebuah hubungan itu yang dilandasi dengan komitmen. Untuk apa gitu? Ya, menggapai suatu tujuan atau hubungan yang membahagiakan, yang kecil, yang harmonis, dipenuhi dengan keceriaan, tawa, senyuman. Ini itu hubungan yang benar-benar membahagiakan gitu. Cuman di sini sih Clarissa juga dapat melihat sih, ini juga ada warning juga, maksudnya itu ada warning juga. Nantinya apabila dia benar-benar sudah hadir di dalam kehidupan kamu gitu, ini itu kamu benar-benar harus apa ya gitu. Ya namanya orang sabar gitu ya, sesabar-sabarnya orang juga ada batasan gitu. Kamu jangan sekali-sekali gitu, maksudnya itu ya is okay lah gitu, dia sabar gitu. Cuman ya kalau kamu sih jangan terlalu, maksudnya itu menyiksa batin dia yang terlalu dalam gitu, karena takutnya apa gitu, dia sendiri malah yang nantinya itu merasa jenuh sama kamu, ngerasa bosan sama kamu. Seharusnya ya kamu sudah tahu gitu bahwa dia itu tipe orang yang sabar, sayang sama kamu gitu. Kamu harus ada effort dong gitu untuk maksudnya itu ya, walaupun aku ini sifatnya itu gampang marah, aku ini sifatnya itu gampang emosi, kamu harus bisa menunjukkan gitu tentang sisi positif kamu gitu, biar intinya itu setidaknya itu biar cuma tidak negatif saja gitu, biar ada hal yang positifnya. Tunjukkan dengan cara kamu tulus menyayangi dia, kesetiaan kamu tunjukkan. Terus juga intinya itu
ya sekeras-kerasnya kamu pasti saya percaya kok gitu. Kamu itu ya intinya itu masih ada sisi yang ketidaktegaan gitu loh. Jadi kayak tunjukkan hal itu sama dia. Biar maksudnya itu biar dia tidak semakin terbebani gitu loh. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, sepertinya orang ini juga yang nantinya itu bener-bener bakalan ngebebasin kamu dari ini itu beban yang membelenggu. Karena di sini Clarissa dapat melihat ya, sepertinya ya kamu untuk saat ini pun juga sepertinya itu banyak kesulitan yang kamu hadapi dan kamu nggak tahu gitu loh tentang maksudnya itu jalan keluar apa yang bakalan kamu ambil, tindakan apa yang bakalan kamu ambil gitu. Kamu masih bingung akan hal itu. Cuman di sini Clarissa masih dapat melihat ya bahwa sepertinya orang ini kok yang bakalan ngebebasin kamu dari keterpurukan tersebut dan ngebebasin kamu dari beban dan belenggu masalah. Terus juga di sini ya namanya setiap hubungan itu tidak bisa dijamin semulus mungkin. Semuanya itu juga pasti akan ada datang sebuah percecokan, sebuah berantem, bentrok itu pasti ada. Cuman saran dari saya sih ya sebisa mungkin gitu kamu meminimalisir hal-hal tersebut biar bentrokan tersebut, benturan tersebut tidak terjadi. Jadi seperti itu. Dengan cara apa gitu? Ya ya sekeras-kerasnya kamu gitu, semarah-marahnya kamu gitu. Kamu juga ada harus sisi ngalahnya gitu loh. Jadi kayak bener-bener sama-sama saling saling ngalah gitu. Jangan tidak maksudnya itu tidak mau dikalahkan satu sama lain, tetapi harus ada upaya gitu loh, saling mengalah satu sama lain. Untuk apa gitu ya, kamu tujuan kamu kan bisa serius sama dia, bisa menjemput suatu kebahagiaan, dan kebahagiaan tersebut nggak mungkin kamu dapatkan apabila masih tetap saling membesarkan ego satu sama lain, masih tetap gitu intinya itu tidak mau dikalahkan satu sama lain. Alhasil apabila intinya kayak seperti itu gitu ya, nanti kekecewaan yang bakalan kamu dapatkan. Terus juga di sini ada kartu The Hermit. Ya saya sih untuk saat ini saya yakin ya bahwa kamu sepertinya masih mencari-cari orang tersebut. Cuman kamu tidak perlu berambisi untuk mencari-cari dia, karena tanpa kamu suruh pun gitu ya, orang ini tuh nantinya bakalan hadir di dalam kehidupan kamu. Ya karena memang orang ini tuh mungkin sejatinya itu sudah dipersiapkan sama sang pencipta untuk bener-bener ngejaga kamu, ngelindungi kamu, dan intinya itu kayak ngawasin kamu gitu loh. Terus juga di sini memang untuk saat ini kamu masih belum bisa merasakan atau kamu masih belum bisa melihat keadaan keindahan cinta yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena basically mungkin kamu saat ini tuh sedang fokus sama satu tujuan. Karena kamu juga masih nggak ingin terlalu mikir sama yang namanya cinta gitu loh. Karena ya mungkin kamu mencoba berulang kali membangun mahligai cinta tetapi tetap gagal gitu. Dan otomatis gitu saat ini kayak kamu itu masih bener-bener belum bisa melihat kehadiran cinta yang sesungguhnya itu apa. Cuman percaya gitu, entah cepat atau lambat keajaiban tersebut bakalan datang menghampiri diri kamu. Terus juga di sini ada kartu Queen of Swords gitu ya. Dan nantinya setelah cinta tersebut benar-benar hadir, kamu akan merasakan gitu ya. Maksudnya kamu akan merasakan menjadi queen yang sesungguhnya. Kamu akan menjadi ratu untuk pendamping hidupnya di masa yang akan datang. Dan untuk saat ini lebih baik banyak bersabar dan tetap terus berdoa sampai benar-benar orang yang sudah saya sebutkan tadi benar-benar hadir datang di dalam kehidupan cinta dan asmara kamu. Terus coba Clarissa lihat untuk ini ya versi tarotnya. Di sini ada kartu Karma, Ten of Swords.
One, two, three, four. Di sini ada kartu Knight of Cup. One, two, three, four, five. The Hermit. Ada kartu Five of Cup. Ada kartu The Emperor. Ada kartu The World. Ya, di sini sih ya memang sih kayak untuk saat ini kayak kamu itu bener-bener belum dihadapkan atau belum ketemu sama jodohnya gitu. Mungkin kamu itu terkadang berpikir gitu, ada apa sih yang salah di dalam diri aku gitu? Apakah ini karma gitu? Karena saya dulu pernah melakukan kesalahan atau apa? Jangan dikit-dikit karma, jangan dikit-dikit karma. Karena percaya atau enggak gitu, semakin kamu memikirkan hal tersebut, ya maka semakin hal itu bakalan terjadi. Dan apa yang harus kamu tanamkan gitu? Ya mungkin Tuhan belum mempertemukan jodoh kamu, itu saja yang terpenting. Daripada kamu berpikir yang enggak gitu, malah nantinya itu bakalan terjadi. Lebih baik selalu berpikir positive thinking, karena yakin apapun jalan hidup kamu saat ini, apapun jalan yang kamu tempuh, itu semuanya adalah garis Tuhan yang memang sudah digambarkan sejak kamu lahir gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, memang sih gitu, kayak flashback ke belakang kemarin, tak henti-hentinya kamu itu bener-bener mencari sosok seseorang yang bener-bener pas di dalam hati kamu, seseorang yang bakalan bisa ngebahagiain kamu, atau mungkin seseorang yang ini itu seseorang yang positif lah gitu. Kamu berusaha memilah-milah hal tersebut di antara banyak orang gitu. Cuman kayaknya ya it's okay gitu, kamu berhasil menjalin hubungan tersebut, tapi hubungan tersebut tidak berhasil berjalan lama. Karena apa? Ya mungkin gitu, kamu belum dipertemukan aja dengan jodohnya. Cuman yang saya lihat, entah cepat atau lambat gitu ya, orang ini tuh bakalan segera hadir kok di dalam diri kamu gitu ya. Dan untuk saat ini sih, kamu jangan terlalu sedih dulu gitu, karena ya semakin kamu pikirkan, ya maka semakin berat pula gitu ya beban di dalam hidup kamu gitu. Beban di dalam hidup kamu aja saat ini sudah banyak gitu, jangan terlalu dibebani sama urusan yang gak penting gitu. Kalau misalnya jodoh itu pasti datang dengan sendirinya kok, tanpa kamu minta gitu ya. Dan untuk apapun gitu ya yang sudah pernah terjadi di masa lalu, ya sudah gitu, jangan pernah kamu sesali, jangan pernah kamu ingat gitu ya. Karena apa gitu, kamu bakalan menjalani hidup ini untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Jadi seperti itu, gunakan aja masa lalu itu sebagai pembelajaran diri biar tidak terjadi di kemudian hari. Terus juga di sini ada kartu The Emperor. Ya, kartu The Emperor ini adalah maksudnya nantinya gitu ya, orang ini tuh tidak pernah kok gitu ya, masih itu
menganggap sepele tentang diri kamu gitu loh. Maksudnya tentang masa lalu kamu itu seperti apa sih, tentang buruknya apa kamu itu seperti apa sih gitu. Karena Clarissa dapat melihat kok bahwa orang ini nantinya itu orang yang bakalan bisa menerima kamu itu dengan apa adanya. Dan orang ini tuh sangat nantinya itu sangat berharap besar terhadap diri kamu, berharap besar biar kamu itu bisa diajak serius, membangun hubungan yang ini itu yang lebih ini itu ya yang lebih baik lah gitu. Karena saya juga dapat melihat bahwa orang ini juga sepertinya itu memiliki masa lalu buruk di dalam dunia percintaan gitu. Jadi kayak orang ini tuh sebenarnya juga memiliki trauma sama seperti kamu, cuman seperti itu masih besar kamu daripada dia. Dan di sini juga ada kartu The World gitu ya. Orang ini tuh nantinya itu bener-bener tidak ingin lagi dipertemukan dengan seseorang itu yang bermuka topeng atau bermuka dua. Yang artinya itu apa sih gitu? Ya kelihatan doang covernya di depan bagus, tapi sebenarnya di dalam hati dia itu busuk gitu. Orang ini tuh tidak ingin dipertemukan dengan seseorang yang seperti itu. Karena jika dilihat gitu ya, dia juga merasa capek, dia juga merasa lelah apabila seperti itu. Dan di sini juga ada kartu Ten of Swords gitu ya. Memang sih untuk menghapus rasa sakit hati di masa lalu itu ya memang kayak tidak semudah membalikan telapak tangan. Cuman saya lihat memang sih gitu, rasa sakit hati tersebut yang pernah digoreskan sama masa lalu kamu tersebut masih ada sampai detik ini. Cuman nantinya tuh orang inilah yang nantinya tuh bakalan hadir ngebalut luka kamu gitu. Dan intinya tuh kayak dengan telatennya dia, dengan penuh kesabarannya dia akan ngebawa kamu ke jenjang yang lebih serius. Terus juga di sini ada kartu Knight of Cup, King of Cup maksudnya. Ya, kartu King of Cup sebenarnya orang ini tuh sudah India tuh sudah apa ya? Memiliki gambaran gitu loh. Masih itu memiliki gambaran tentang kayak maksudnya ciri-ciri jodoh dia itu bakalan seperti kamu gitu. Cuman yang kayak orang ini kan masih belum tahu gitu kapan ketemunya. Cuman di sini sih Clarissa dapat melihat ya bahwa sepertinya tuh kayak gini loh. Memang sih gitu kayak bener-bener apa ya? Maksudnya itu orang itu sudah tahu tentang gambaran kamu dan kamu kan saat ini tuh kayak bener-bener belum dipertemukan sama dia. Tapi orang ini tuh percaya gitu ya bahwa sepertinya itu kayak dia itu bener-bener akan menemukan kamu nantinya gitu. Tapi ya bener-bener kayak pertemuannya yang bener-bener masih nggak tahu karena secara tidak disengaja. Bisa jadi kayak lewat online, bisa juga ketemu nggak langsung. Jadinya seperti itu. Dan ini tuh bener-bener murni orang baru, orang yang bener-bener sebelumnya itu nggak pernah kamu kenal sama sekali loh gitu. Terus juga di sini ada kartu Two of Wands gitu. Two of Wands tuh yang artinya ya orang ini sih kayak bener-bener nantinya ketika orang ini tuh sudah bener-bener ketemu kamu, orang itu bener-bener ingin membuka lembaran yang baru bersama kamu dan menutup coretan-coretan di masa lalu gitu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Cup yang artinya itu untuk orang ini tuh tipe orang yang nantinya itu akan banyak memberikan surprise gitu ya. Surprise terhadap diri kamu. Surprise tuh bukan berarti hadiah aja, tetapi mungkin momen-momen kecil yang intinya itu membuat kamu berkesan gitu ya. Dan artinya itu kayak kamu bisa menyimpulkan bahwa nih orang itu ternyata juga bisa romantis gitu loh. Terus coba Larissa lihat juga untuk versi oracle-nya. Di sini ada kartu compassion. Ada kartu clear your space. Ada kartu natural. Terus ada kartu konselor.
Ada kartu courage. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus juga di sini tuh ada kartu clear your space gitu ya. Orang ini tuh juga bukan tipe orang yang nantinya itu tidak ingin selalu mengekang pasangannya gitu. Biasanya kan ada seseorang itu yang tipe kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. No, karena kamu sendiri basically juga bukan tipe orang yang suka dikekang gitu. Jadi makanya orang ini tuh hadir di dalam hidup kamu dengan tujuan ya mungkin orang ini tuh eh untuk apa ya gitu, seseorang yang memang pas untuk kamu gitu, karena basically kamu sendiri juga bukan tipe orang yang suka dikekang. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa di sini tuh ada kartu courage. Courage itu yang artinya kamu jangan berharap orang itu bakalan nyerah gitu ya, apabila tujuan dan harapan dia itu belum dia dapatkan. Jadi orang itu bakalan mengejar sampai benar-benar keinginan dan harapan dia itu bisa terpenuhi. Jadi orang ini tuh nggak bakalan menyerah. Intinya tuh ini orang itu bukan tipe orang yang pantang menyerah. Terus juga selain itu di sini juga ada kartu konselor gitu ya. Konselor tuh orang yang benar-benar ya, orang ini tuh kayak memiliki jiwa spiritual yang sangat tinggi, yang nantinya gitu ya, entah dikit atau banyak kamu banyak belajar dari dia gitu ya, tentang arti kehidupan, tentang maksudnya itu hubungan antara umat dengan Tuhannya. Nantinya itu kamu bakalan banyak belajar banyak sama dia. Terus juga di sini ada kartu natural gitu ya, artinya itu kamu jangan khawatir kalau masalah hati gitu ya. Maksudnya masalah hati dia itu sebenarnya seperti apa sih gitu, seberapa besar hati dia itu mencintai kamu. Karena jika dilihat ya, orang ini tuh benar-benar mencintai kamu itu secara natural, jadi kayak tanpa dibuat-buat. Ini murni memang kayak dari rasa kagum dia terhadap diri kamu, sehingga muncullah gitu ya rasa cinta atau ingin memiliki diri kamu. Terus juga di sini ada kartu compassion. Compassion itu kartunya itu yang berarti itu kayak is okay lah gitu. Kayak orang ini tuh nantinya tuh datang gitu ya, membawa cahaya di dalam hidup kamu. Cahaya yang seperti apa sih gitu. Ya mungkin untuk saat ini tuh kamu masih belum memikirkan tentang masa depan gitu ya, tentang masa depan membina sebuah rumah tangga atau bagaimana. Cuman setelah orang ini hadir, yang saya lihat ya, orang ini akan memberikan hati dia untuk kamu, sehingga kamu mendapatkan suatu cahaya untuk melihat suatu masa depan yang akan kamu jalani bersama dia. Jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu Brida. Remember who you are. Hello from Heaven. Kita ambil Hello from Heaven. Hello from Heaven adalah ya memang ini tuh adalah kayak garis Tuhan, atau mungkin tuh kayak jodoh yang memang sudah dipersiapkan Tuhan. Intinya tuh kayak kado dari surga, kabar dari surga. Bener-bener orang ini tuh orang yang nantinya tuh bakalan bisa ngebahagiain kamu, orang yang bisa bertanggung jawab secara penuh sama kamu gitu. Dan di sini juga ada kartu Remember Who You Are, yang artinya tuh ya kamu dapat mengingat-ingat kok gitu, ketika orang ini benar-benar sudah di dalam kehidupan kamu, tentang flashback ke belakang. Kayak mengingat-ingat itu tentang apa? Ya di balik kesulitan yang dulu pernah kamu hadapi, kamu sering dipertemukan dengan seseorang yang kurang pas, yang hanya main-main aja sama kamu. Ternyata masih ada seseorang yang tulus, yang memberikan hati suci dia untuk kamu, yaitu dia gitu. Jadi dari situlah nantinya itu kamu benar-benar mengingat. Terus juga di sini ada kartu berida. Ya, orang ini sih orang yang pas ya menurut saya itu untuk kamu. Jadi sebisa mungkin kamu nantinya itu nggak boleh terlalu nuntut sama dia gitu, tetapi syukuri aja apa adanya dia. Cintailah dia dari kelemahan, maka dari kelemahan tersebut akan timbul suatu kelebihan. Begitu pula sebaliknya, apabila kamu cinta dia berdasarkan kelebihan, ya maka suatu saat kamu akan merasakan timbullah suatu kekurangan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang coba Clarissa lihat untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang number 3 atau kartu yang terakhir. Wow, ada apakah ini di kartu yang nomor 3? Pasti kalian juga merasa penasaran banget. Oh my god, kameranya goyang.
Coba nih. Akan aku lihat. Melihat-lihat. Oke. Knight of Pentacle. Oke. One, two, three, four, five. Ada kartu Queen of Cup. Oke, ada kartu The Lovers juga. Oke. Sesuai dengan judul, tema, dan deskripsi ya, yaitu ciri dia yang bakalan ngajakin kamu serius. Jika dilihat dari kartunya, cirinya nih orang ya, dia dari segi pemikiran dewasa. Terus kalau misalnya dari segi fisik, mungkin dia lebih tua dari kamu. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini juga nantinya ciri-cirinya itu orangnya itu kayak tipe orang yang pekerja keras, bertanggung jawab, dan orangnya humoris gitu. Terus juga intinya itu kayak bener-bener nantinya orang ini hadir itu secara tidak kamu sangka-sangka. Karena basically kamu dan dia itu belum pernah saling mengenal satu sama lain. Intinya itu kayak tidak pernah sedikit pun terkoneksi sama dia. Karena basically kayak kamu itu bener-bener kayak nggak pernah mengenal dia gitu loh. Dan kenalannya pun juga mungkin secara tidak disengaja ya di sini gitu. Terus juga Clarissa dapat melihat sih bahwa orang ini tuh bener-bener nantinya itu akan hadir di dalam kehidupan kamu dikala kamu memang sedang ngebutuhin atau sedang mengharapkan sosok seseorang yang benar-benar mampu membawa kamu ke dalam jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Karena di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa hati kamu untuk saat ini tuh sudah benar-benar hancur gitu. Bahkan kamu sepertinya sudah tidak berharap sama yang namanya cinta, karena ya kayaknya begitu sering ya kamu itu dimanfaatkan kebaikan kamu itu sama orang lain. Bahkan di sini kamu untuk membedakan yang baik dan yang buruk aja saat ini tuh sudah tidak bisa, karena kamu sudah beranggapan ya bahwa mungkin semua orang di dunia ini tuh sepertinya itu sama gitu. Karena apa gitu? Ya saking seringnya kamu dipertemukan sama seseorang yang hanya memanfaatkan kebaikan kamu tanpa melihat ketulusan kamu sedikit pun gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa orang ini tuh jika dilihat memang untuk di awal gitu kamu gak akan percaya bahwa sebenarnya cinta dia atau dia hadir di dalam hidup kamu itu benar-benar untuk mencintai kamu dengan apa adanya, untuk ngebahagiain kamu, untuk benar-benar bisa ngebuat kamu yang semula sedih itu bisa tersenyum kembali. Mungkin kamu belum percaya,
Tapi setelah orang ini benar-benar membuktikan di hadapan kamu tentang maksud dan tujuan itu seperti apa gitu, baru kamu akan menyadari bahwa sebenarnya cinta dia juga cinta yang bagus, cinta dia itu juga cinta yang kuat gitu. Dan di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa di sini tuh yang kayak gini, orang ini tuh tipe orang yang sama, hampir sama seperti file pilihan yang nomor 1 tadi. Orang ini tuh orang yang menghargai proses gitu ya. Jadi ya bisa dibilang gitu ya, hubungan kamu dengan dia nantinya itu bukan hubungan yang gerusa-gerusu, yang ngerti itu pengen cepet merit, cepet goals gitu, bukan. Tapi menikmati sebuah proses. Sembari itu orang ini juga bakalan bekerja keras untuk apa gitu, ya untuk mewujudkan impian kamu ke depannya. Karena nggak mungkin juga orang ini hanya modal diri aja, modal cinta bakalan berani gitu ya, masih itu ngajak kamu ke jenjang pernikahan. Jadi makanya orang ini berjuang terhadap diri kamu sembari dia juga berusaha keras dan bekerja keras untuk menggapai apa yang dia dapatkan gitu. Terus juga di sini ya mungkin sih gitu, orang ini tuh bener-bener nantinya tuh bakalan hadir di dalam kehidupan kamu dikala kamu tuh bener-bener posisinya tuh bener-bener saat di bawah. Intinya tuh kayak bener-bener kamu sudah tidak percaya lagi sama yang namanya urusan cinta gitu, karena mungkin ya kamu sudah saking seringnya merasa disakiti, jadi yang kayak lebih memilih oke lah gitu, aku fokus ke hal yang lain saja. Karena percuma juga gitu apabila mikirin cinta, nanti ujung-ujungnya juga seperti itu gitu. Terus juga di sini, dan nantinya ketika orang ini tuh benar-benar hadir gitu ya di dalam kehidupan kamu, kamu itu nggak bakalan bisa menilai dia, karena ya kamu saat ini tuh kayaknya itu sudah tidak bisa membedakan gitu ya, mana seseorang yang benar-benar baik, mana orang yang benar-benar tulus, yang benar-benar sayang untuk kamu, itu kamu sudah tidak melihat hal itu gitu. Karena apa ya, basically mungkin kamu sudah terlalu banyak disakiti, kamu sudah banyak terlalu dipermainkan gitu. Jadi nantinya setelah orang ini hadir gitu, kayaknya kamu juga insecure sama dia gitu, kamu nggak langsung welcome menerima kehadiran dia, tetapi kamu bener-bener kayak menyelidiki tentang maksud dia itu seperti apa, asal usul dia itu seperti apa. Karena ya jujur gitu, kamu sudah tidak ingin lagi dipermainkan seperti yang dulu-dulu, karena sepertinya merasakan sakit hati di dalam kehidupan kamu itu sudah cukup banyak gitu ya. Ini itu kayak kamu itu sudah banyak berjuang, tetapi perjuangan tersebut tidak menghasilkan sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Terus juga di sini sih Clarissa dapat melihat ya bahwa sepertinya itu memang kayak sering gitu ya dimanfaatkan kebaikan kamu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan yang kayak nantinya kamu itu bener-bener akan sharing, banyak cerita tentang pengalaman hidup kamu itu sama dia. Dan akhirnya kayak orang ini tuh bener-bener hati dia itu merasa tersentuh gitu. Tersentuh itu basically bukan berarti yang kayak gimana ya, kayak orang ini tuh cinta kamu itu karena kasihan, bukan. Tetapi orang itu kayak bener-bener lihat kamu itu yang kayak gini loh, sayang gitu ya. Maksudnya itu orang sebaik kamu itu harus jatuh di tangan yang salah gitu. Kenapa nggak aku lindungin aja? Jadi kayak bener-bener orang ini tuh nanya seperti itu sama kamu gitu. Dan di sini ada kartu kenik Oswald gitu ya. Dan kamu itu setelah kamu mungkin merasakan kegagalan berkali-kali, jadi ya mungkin kamu jadi lebih insecure lagi sama orang gitu. Jadi kayak hati kamu itu tidak semudah ditaklukkan seperti dulu lagi gitu. Jadi kayak orang ini tuh tidak pernah menganggap ya memperjuangkan kamu itu sebuah kesulitan, tetapi ini itu kayak orang ini berjuang untuk kamu itu benar-benar apa ya gitu ya. Ini tuh sebuah ujian yang memang benar-benar harus dihadapi untuk menjemput suatu kebahagiaan gitu. Dan akhirnya yang nantinya itu kayak orang itu benar-benar memberikan sebuah tawaran untuk kamu gitu. Mas itu tawaran seperti apa gitu ya, mau nggak sih gitu sekiranya orang yang sebiasa aku ini, orang yang nggak punya apa-apa ini gitu, ngajak kamu ke jenjang serius gitu, kamu nantinya itu mau nggak gitu. Dan saya percaya sih bahwa di sini tuh kamu nantinya itu bakalan menerima kehadiran dia. Karena apa gitu ya, orang ini tuh bener-bener mau berkorban untuk mendapatkan kamu, bener-bener ada effort untuk mendapatkan hati kamu gitu loh. Jadi ya bener-bener seperti itu nantinya gitu. Dan coba Clarissa lihat untuk kartu versi
Di sini tuh ada kartu The Shadow Shade. Knight of Cup. Ace of Pentacle, The Shadow Shade, Knight of Cup. Di sini ada kartu Nine of Swords. Nine of Pentacle, nine double nine ya. 1 2 3 4 5. Oke. Digeser sini deh. The High Priestess. Three of Cup. Ten of Swords. Oke. Ih, kok bisa kayak gini sih? Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu itu tadi ya, ciri dia yang bakal ngajakin kamu serius. Oh, tadi udah dilihat. Dan di sini memang sih gitu ya, masih itu kayak nantinya orang ini bakalan hadir di dalam kehidupan kamu itu bener-bener dikala mungkin kamu berada di titik terbawah namanya cinta gitu. Jadi otomatis kayak kamu itu sudah tidak ada effort lagi untuk membuka hati untuk orang baru, karena ya mungkin sudah terlalu sering disakiti. Tapi nantinya orang ini tuh yang bakalan ngebuktikan kok bahwa sebenarnya masih ada di dunia ini orang yang benar-benar memberikan hati dia secara tulus untuk kamu. Dan yang kayak tiba-tiba nantinya setelah orang itu benar-benar banyak berjuang untuk kamu gitu, kamu akhirnya kayak sepertinya itu welcome, membuka hati kamu kembali dengan satu syarat, ya apabila memang orang ini benar-benar ingin serius sama kamu gitu, ya dia harus bisa membuktikan gitu ya, maksudnya tuh keseriusan yang seperti apa untuk bisa membuat hati saya ini bisa benar-benar luluh. Dan ada ini itu keinginan di dalam hati saya ini untuk mempertimbangkan kamu di dalam hidup saya gitu. Karena ya sebenarnya rasa ketakutan terbesar kamu itu takut apabila kamu hanya dipermainkan dan kamu ujung-ujungnya dihianati. Itu rasa ketakutan terbesar kamu. Cuman yang saya lihat ya kamu insecure atau waspada sama orang itu nggak masalah sih. Cuman jangan terlalu berlebihan juga, karena dimana-mana pun juga masih ada kok gitu. Nggak semuanya orang itu busuk, masih ada kok orang yang bener-bener sudah dipersiapkan Tuhan yang nantinya itu untuk ngebahagiain kamu, untuk maksudnya itu mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu selama ini gitu. Karena di sini yang saya lihat is okay sih gitu, walaupun intinya itu rasa sakit hati kamu itu masih belum cukup hilang-hilang amat gitu, dan kamu sudah bisa gitu ya duduk dengan nyaman, dengan tenang gitu. Cuman yang saya lihat tetapi kamu masih aja gitu, masih itu sisi waspada. Ya wajar lah gitu ya, karena kamu kan ini tuh juga pernah merasakan sakit hati yang seperti itu. Cuman yang saya lihat sih gitu ya, kamu akan intinya tuh kayak kewaspadaan kamu sendiri tuh bakalan hilang setelah orang ini tuh bener-bener menunjukkan sisi perjuangan dan pengorbanan dia sama kamu gitu. Sehingga di sini ya kamu kayak kedepannya tuh bakalan mulai mempertimbangkan dia lagi gitu loh. Ya mungkin sih gitu, kayak di awal itu kamu sudah tidak ingin lagi
berpacaran, membuka hati untuk orang baru, apalagi untuk beradaptasi lagi gitu. No. Karena fokus tujuan utama kamu saat ini tuh kamu gunakan untuk pekerjaan gitu. Jadi yang kayak tiba-tiba nantinya setelah orang ini banyak berjuang dan banyak berkorban untuk kamu gitu, kamu jadi lebih mempertimbangkan lagi gitu. Is okay lah gitu. Oke, aku akan menerima tawaran kamu tapi dengan satu syarat, ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Kamu harus bisa menunjukkan gitu tentang keseriusan kamu seperti apa, cara kamu memperlakukan seperti ke aku itu seperti apa gitu loh. Dan di sini sih memang ya saat ini tuh kayak bener-bener eh kamu itu kayak bener-bener gini loh. Bagi kamu saat ini, cinta itu bukan sebuah kebahagiaan, tapi menurut kamu cinta itu adalah ancaman gitu. Yang kayak otomatis di dalam diri kamu, di dalam benak kamu itu sudah muncul pikiran seperti ini. Oke, cinta itu hadir, cinta itu datang gitu. Tapi nantinya gitu ya, cinta itu bukan untuk saya tapi untuk orang lain. Yang artinya itu ya kamu sudah tahu gitu loh. Pertemuan kami itu seperti apa, nanti endingnya itu bakalan seperti apa gitu. Cuman saran saya sih jangan terlalu berpikir negatif thinking terlebih dahulu ya gitu. Karena seperti apa yang saya bilang tadi, ini orang itu bener-bener orang yang beda, pribadinya pun juga beda, harapan dan keinginan dia pun juga intinya tuh nggak sama seperti masa lalu kamu. Karena ini yang saya lihat itu orang yang bagus gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Misalnya kamu membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk benar-benar mempertimbangkan dia, ya nggak masalah gitu. Saya bisa menghargai hal itu. Cuman sih jangan terlalu waspada kebangetan sama dia. Nanti takutnya itu dia sendiri yang malah merasa pusing gitu. Karena sebenarnya orang ini tuh sangat berharap besar terhadap diri kamu gitu. Cuman ya kalau misalnya seperti ini nanti takutnya dia yang merasa lelah sendiri. Terus juga di sini ada kartu Ace of Pentacle. Ya, di sini kan roda dan di dalamnya itu ada bintang yang artinya itu kayak seiring berjalannya waktu bintang tersebut itu akan berhasil kamu dapatkan. Ini semuanya itu hasil dari kesabaran kamu selama ini. Dan nantinya bener-bener gitu ya, orang ini tuh bakalan hadir di dalam kehidupan kamu membawa secawan ketulusan, keniatan dan ketekatan untuk benar-benar mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu gitu. Dan di sini coba Clarissa lihat. Ada kartu Crystal Clear Intention, you are safe. Ada kartu Compassion. Take back your power, leadership. Di sini ada kartu crystal clear intention yang artinya ya kamu nggak perlu lagi sih sama dia. Sebenarnya kayak nantinya kamu sendiri juga bakalan yakin kok dia itu orang yang seperti apa, niat dan tujuan harapan dia itu seperti apa. Terus juga di sini ada kartu you are safe. Saya percaya gitu ya bahwa di balik kesulitan yang kemarin-kemarin kamu hadapi, pasti Tuhan akan mempersiapkan kado terindah untuk kamu nikmati ke depannya. Dan di sini ada kartu take back your power, artinya sudah jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, tetapi ambil kekuatan kamu kembali. Tutup masa trauma kamu di masa lalu. Karena bagaimanapun juga gitu ya, nggak semua orang itu memiliki sifat dan perilaku yang sama gitu loh. Dimana orang ini benar-benar tujuan dia, harapan dia memang ingin serius sama kamu dan membangun mahligai hubungan yang lebih jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu juga di sini ada kartu compassion gitu ya. Ya memang sih kayaknya untuk saat ini tuh kayak kamu itu berkecil hati gitu loh. Kamu gak percaya sama yang namanya cinta lagi. Cuman saya percaya kok bahwa orang ini nantinya itu setelah hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu jadi lebih tahu bahwa kehadiran cinta yang sesungguhnya itu bener-bener ada. Dan di sini ada kartu leadership. Leadership tuh apa sih gitu? Untuk saat ini nikmatilah masa kebebasan kamu saat ini. Yang artinya itu apa? Ya untuk dia yang belum hadir di dalam kehidupan kamu jangan terlalu difikirkan. Karena ya tanpa kamu minta pun dia pasti juga bakalan hadir apabila Tuhan sudah mengizinkan. Dan ini pesan penting untuk kamu. Lebih baik nikmati waktu kamu ya, sebebas-bebasnya. Gunakan waktu kamu saat ini tuh untuk hal-hal yang ini ya, kebebasan kamu saat ini tuh kamu gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Karena
Apabila kamu sudah melakukan hal yang bermanfaat, apalagi untuk orang lain, saya percaya gitu ya, Tuhan akan memberikan anugerah atau kado terindah untuk kamu. Dan di sini ada kartu live review yang artinya ketika benar-benar intinya itu kayak segala sesuatunya itu sudah berhasil kamu dapetin gitu ya. Kamu tidak boleh lupa terhadap flashback ke belakang kemarin. Maksudnya itu lupa terhadap orang-orang yang bisa menjemput kamu atau menghantarkan kamu ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading, silahkan tentang semua cara-caranya, keterangannya, price listnya ada di bawah link di deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Reading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu ya. Terima kasih. Dadah, ditunggu video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah.